Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu, Saudara terkasih, Shalom. Kalau boleh ke tengah begitu supaya saya fokusnya ke sini. Terima kasih. Baik, senang sekali saya akhirnya boleh kembali ada di Smart Friend. Udah berapa ya? Paling nggak 4 tahun loh. Covid aja 3 tahun sebelumnya ya. Oke, ya mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau mohon tuntunan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami dalam keadaan baik. Apapun keadaan kami dan bagaimanapun situasi kami saat ini, tetap di hadapan-Mu kami dengan iman kami katakan kami dalam keadaan baik. Sebab kami punya Bapa yang sangat amat baik. Itu sebabnya tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa seizin daripada-Mu. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini Tuhan, kami percaya semua atas seizin-Mu Tuhan. Dan ketika Kau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami percaya ada maksud dan tujuan-Mu di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam persekutuan yang singkat ini Engkau berbicara secara khusus kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya persekutuan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menuju ke tempat ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menyertai mereka dan persiapkan hati mereka Tuhan untuk menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Dinaikin lagi, tolong jangan diturunin. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mungkin ibadah kita kali ini berbeda karena saya mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita mau berdiri dengan segala hormat dengan iman di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau membaca firman-Nya dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini adalah Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat ke-22. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan semua orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Danau Galilea ini ada 2 kejadian yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Dan dua-dua kejadian ini membuat murid-muridnya ketakutan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di perahu, tapi Tuhan Yesusnya tidur. Lalu badai datang dan murid-muridnya ketakutan setengah mati. Mereka berpikir mereka akan binasa. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka di perahu, tetapi Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Itu pun membuat mereka ketakutan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan,
Murid-murid Yesus bergaul karib dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama, makan bersama, tidur bersama, bahkan di depan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Tapi itu pun tidak cukup bagi mereka untuk tidak merasa takut. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, badai bisa mengaburkan pandangan kita akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Petrus tadi bisa jalan di atas air, lalu kenapa Petrus yang sama kemudian dia tenggelam? Tadi kita baca di dalam firman ini dikatakan ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, artinya ketika dia menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika dia mulai alihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat kepada keadaan yang terjadi di sekelilingnya, angin badai yang menerpa, dia melihat air yang bergejolak di bawahnya, semua pandangannya itu membuat dia tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya kita terus pandang persoalan masalah, percayalah, semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan masalah, tapi pandang kepada Tuhan kita. Maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang mengizinkan badai menerpa kehidupan kita. Dan badai itu membuat hidup kita terasa begitu gelap. Sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Sedemikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat tangan yang sedang terulur bagi kita. Kalau itu yang sedang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat kehadirannya, namun rasakan tangan yang berlubang paku ada pada pundak kita. Dan dengar dia berkata di telinga kita, selama-lamanya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tidak akan pernah ada satupun dalam hidup ini yang dapat memisahkan kita dari kasih setianya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan kepercayaan kita. Dengan bersama-sama kita berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beriman-Mu, berikan hati untuk menyembah dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kita. Masa depan kita penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya saat ini. Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan? Ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah mungkin hanya untuk membiarkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita? Itu sebabnya kalau hari ini tangannya sedang menuntun kita menyeberangi samudera kehidupan kita, namun di separuh perjalanan tiba-tiba badai datang menerpa kita, ketahuilah kasih dan kuasanya akan tetap sanggup untuk menuntun kita di dalam sisa perjalanan yang masih ada. Sebab Dia Tuhan tidak pernah bekerja separuh jalan. Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Sedemikian sempurnanya sampai-sampai pikiran kita seringkali tidak mampu untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segalanya. Tuhan hanya minta kita untuk tetap taat, setia, dan percaya akan tuntunannya. Itu sebabnya yang setuju, mari sekali lagi di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri demi karyamu. Ini doa kami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Dia bukan cuma Bapa yang baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Kebaikannya itulah yang menghidupi kita hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa yang sangat baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi setiap kita, anak-anaknya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya. Pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah yang besar ini. Namun sayangnya juga Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar, kita justru melakukan dua kesalahan besar. Kesalahan besar yang pertama, berapa sering kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Itu sebabnya kita coba untuk mengatur dan mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup kita. Tuhan, kalau Tuhan buat begini dalam hidup saya, nanti saya akan begini nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah begini, kita ajari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Padahal firman Tuhan jelas ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Kesalahan besar yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita selalu memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan kepadanya. Kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau dalam jangka waktu sekian Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, lalu kita ancam Dia. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Sebab Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan Dia berjanji, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hadapi segala sesuatu dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan membuat segalanya indah. Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi ketika masalah itu datang dan terjadi dalam hidup kita. Dan dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena lewat persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Dampak yang kedua justru sebaliknya.
keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan kalau persoalan dan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu. Sebab Roma 8 ayat yang ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan sudah tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah ketika kita berperang dengan lutut kita. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Sekali lagi sama-sama. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku. Hidupku dalam tangan-Mu, pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Pada waktu dia masih belia, Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang menyelamatkan begitu banyak kaum Yahudi dari kejaman Nazi. Dia pernah mendengar seorang hamba Tuhan asal India bersaksi, Sadhu Sundar Singh. Di dalam kesaksian Sadhu itu dia berkata, pada waktu Sadhu masih kecil, dia sangat membenci Yesus. Dia bakar begitu banyak Alkitab. Dia lempari para misioneri dengan batu dan lumpur. Dia menantang Tuhan untuk menyatakan dirinya kalau dia itu betul-betul ada. Bahkan dia minta dibuktikan ada kehidupan setelah kematian. Pada waktu itu Sadhu kecil berpikir untuk membuktikan ada kehidupan setelah kematian, maka dia harus mati dulu. Pada suatu ketika dia berniat untuk menabrakkan dirinya kepada kereta yang tengah melaju dengan kencang. Namun sebelum dia melakukan niatnya itu, dia berkata ada satu sinar putih terang benderang melingkupi dia. Dari dalam sinar putih yang terang benderang itu dia melihat ada seorang laki-laki di situ. Dan bertanya kepadanya, sampai berapa lama lagi engkau menolak dia yang telah menebus dosamu? Saat itu Sadhu kecil melihat dengan jelas ada lubang di kedua telapak tangan laki-laki itu. Mendengar kesaksian Sadhu, Corrie berkata, seandainya saja saya bisa mengalami hal-hal semacam itu, tentu kehidupan kekristenanku tidak akan pernah membosankan seperti ini. Dan ketika Corrie menyatakan keinginannya kepada Sadhu, saat itu Sadhu berkata, justru pengalaman hidupmu itu jauh lebih dahsyat dari apa yang saya alami. Sebab saya harus melihatnya terlebih dahulu
baru saya bisa mempercayainya. Sementara engkau telah mempercayainya sebelum engkau melihatnya. Firman Tuhan berkata, engkau telah melihat maka engkau percaya. Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun tetap percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini pilihan. Apakah kita mau hidup dengan iman atau kita mau hidup dengan perasaan? Ada banyak orang membiarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidupnya. Saya katakan, jangan pernah biarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Kenapa? Sebab perasaan sangat ditentukan oleh keadaan. Sangat dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi iman mempengaruhi keadaan. Itu sebabnya apapun dan bagaimanapun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang setuju, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepadamu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja dan menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Yang percaya mari sekali lagi katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa di dalam hidupku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan iman sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Satu kali saya ada nonton DVD yang berjudul The Bible.
Pada waktu saya nonton film The Bible ini, ada berbagai macam perasaan berkecamuk di hati saya saat itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya nonton film itu? Ketika saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun dahsyatnya Allah kita, sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Dan ketika saya menyaksikan adegan di mana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan, saya nangis senangis-nangisnya. Dan saat itu saya pikir gini, Bapak Ibu Saudara, ini kan saya baru nonton filmnya. Saya tidak tahu bagaimana cara saya mengungkapkan kebanggaan saya punya Allah yang seperti Dia, kalau waktu itu saya ada di tempat kejadian dan saya alami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Namun pada waktu saya nangis, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi marah. Kenapa kemudian saya jadi marah? Sebab tidak butuh waktu yang lama, setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu, setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, cuma butuh 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan sungut-sungut di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Pada waktu saya menyaksikan adegan itu, saya marah betul dengan bangsa ini. Saya katakan ini bangsa memang keterlaluan. Ini bangsa memang gak tahu diri. Baru saja mengalami mujizat yang besar, baru saja menyanyikan syukur kemenangan, sekarang udah bersungut-sungut lagi. Tapi pada waktu saya marah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya jadi malu sendiri. Ketika saya sadar, bukankah saya juga masih sering melakukan hal yang sama? Berapa banyak ketika semuanya berjalan seperti apa yang kita harapkan, lalu dengan mudah kita berkata Tuhan itu baik. Namun ketika kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami, kita mulai mempertanyakan kasih Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang berat. Harus kita akui itu. Tapi akan jauh lebih berat lagi kalau kita menjalaninya dengan mengeluh. Itu sebabnya ada banyak alasan kenapa Tuhan tidak suka ketika umatnya mengeluh. Sebab ketika kita mengeluh, itu tanda tidak ada ucapan syukur kita. Ketika kita mengeluh, tanda kita tidak percaya. Dan ketika kita mengeluh, tanda bahwa kita sudah menyerah kepada keadaan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir begini, dosa itu membunuh, berzina, dan sebagainya. Namun kita tidak pernah sadari kalau mengeluh, menggerutu itu termasuk salah satu kategori dosa yang serius di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Di dalam Bilangan 14 ayat ke-27 dikatakan, sampai berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku. Jadi mengeluh dan menggerutu termasuk salah satu kategori dosa yang serius di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan loh Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, ketika bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Tuhan? Of course yes. Tuhan sampai mendatangkan banyak tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya. Dan pada waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Saya tanya sekarang, mereka pada akhirnya masuk nggak tanah perjanjian? Tidak. Saya baru Senin kemarin
pulang bawa tur ke Israel. Pada waktu saya berada di Gunung Nebo. Gunung Nebo itu tempat di mana Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah perjanjian dan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Di gunung itu saya sedih sekali loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya bilang gini, Tuhan, Musa itu sudah mati-matian membawa umatmu keluar dari tanah Mesir. Hanya dengan satu kesalahan, Engkau tidak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Apa kesalahan Musa sehingga dia tidak bisa masuk tanah perjanjian? Ketika Allah suruh dia berkata kepada batu untuk mengeluarkan air, dia pukul batu itu dengan tongkat. Kenapa dia pukul batu itu dengan tongkat? Karena sebelum-sebelumnya dia selalu memukulkan tongkatnya. Sehingga pada waktu Tuhan suruh katakan saja, dia pukul hanya karena itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan batasi Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Karena Tuhan punya terlalu banyak macam cara. Kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan? Keluhan, gerutuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berhenti mengeluh dan menggerutu di hadapan Tuhan. Jangan terus katakan kepada Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalahmu, kita punya Tuhan yang besar. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu Tuhan semua dengan Tuhan, kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Suatu ketika saya berkesempatan mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, yang belum menikah, tapi kemudian dia bertemu dengan laki-laki yang usianya di atas dia, lalu mereka pun menikah. Karena mereka menikah di usia senja, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Dan lebih dari 3 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, sehingga semua aktivitas dilakukan di tempat tidur. Dan lebih dari 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu Saudara, mereka berdua tidak punya income sama sekali. Bahkan lebih dari 3 tahun terakhir ini, dia tidak bisa pergi meninggalkan rumahnya, karena dia harus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu ketika dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara,
Berapa sering ketika kita sedang menghadapi tekanan yang berat, dengan mudah kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal siang hari ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan Dia berjanji, apapun yang kita alami hari ini, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dan kita alami sampai hari ini, itu karena Dia memandang kita masih cakep, kita masih kuat. Mungkin kau protes bilang, tapi kenapa kok saya berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Bapak Ibu Saudara, jawabannya simpel. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada Dia. Sebab batas kekuatan setiap orang berbeda-beda. Dan Tuhanlah yang paling tahu batas kekuatan itu. Dan Dia berjanji, apapun yang terjadi dan kita alami, itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, satu yang kita tidak pernah boleh, yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
Ingatkan setiap kami siang hari ini Bapa, bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada satu orang pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau mengerti dan mempedulikan setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Namun kami percaya masalahnya bukan karena persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami hari ini. Masalahnya adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab ketika kami meletakkan hidup kami di dalam tangan-Mu, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan, kami merasa tenang dalam hidup ini. Mari semua kita yang setuju dan percaya, sama-sama kita mau katakan, amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara dulu kembali. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, hari ini saya boleh menyembah lagi bersama-sama di Smart Friend ini setelah sekian tahun. Dan hari ini menjadi luar biasa buat saya, karena hari-hari ini saya sedang memperingati 25 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 25 tahun Tuhan mempercayakan semua CD-CD yang luar biasa. Pertama kali saya rekaman itu akhir tahun 97, Allah Peduli, ini album pertama saya. Jadi Allah Peduli ini sudah 25 tahun. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan Kau Mengenal Hatiku, Semua Baik, Bapa yang Kekal, Seperti Bapa Sayang Anaknya, Arti Kehadiranmu, Ku Tak Akan Menyerah, Besar Anugerahmu, dan seterusnya sampai album saya yang terakhir ini, Aku Percaya Ada Mujizat. Nah hari ini saya membawakan lagu-lagu dari semua album saya yang lama sebagai satu peringatan anniversary saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah mengikuti perjalanan pelayanan saya sampai hari ini. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara sekarang CD-CD saya sudah tidak bisa didapatkan dimanapun, karena sudah tidak diedarkan lagi. Kenapa sudah tidak diedarkan lagi? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Karena toko buku rohani sudah pada tutup, jadi distributornya juga tutup. Jadi sudah tidak diedarkan lagi. Jadi terpaksa setiap kali kita pelayanan, kita harus bawa sendiri untuk memenuhi kerinduan dari jemaat yang rindu untuk diberkati lewat CD-CD saya. Tahun ini secara khusus, pada akhirnya saya baru keluar dengan USB. Karena saya didorong oleh banyak orang, sekarang ini udah nggak CD. Karena sekarang mobil-mobil baru di rumah juga udah tidak ada CD playernya. Akhirnya saya harus menyerah dengan keadaan. Ya, kemudian saya baru tahun ini keluar USB. Kenapa saya masih sampai hari ini ngotot dengan CD, Bapak Ibu Saudara? Karena 25 tahun pelayanan saya mengamati, mostly kebanyakan pendengar saya itu usia menengah ke atas, yang kebanyakan pada gaptek Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka bingung suruh download begitu, jadi mereka tetap perlu CD-nya. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti di pintu keluar ada koleksi CD saya, sedikit saya cuma bawa 5 doang. Lalu kemudian ada CD cuma beberapa USB. Saya berdoa lewat CD-CD ini Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi lewat setiap narasi. Bapak Ibu Saudara, CD saya itu beda dengan teman-teman yang lain. Bukan lebih bagus saya bilang, bukan, tapi beda. Karena di CD-CD saya itu di antara setiap lagu selalu ada narasi. Dan orang-orang bilang kekuatan CD saya itu justru di narasinya itu. Nah itu yang Tuhan taruh di hati saya rindu bagikan kepada setiap jemaat Tuhan. Hari ini saya sudah mau 1 jam, saya tidak bisa panjang, dan saya berdoa lewat CD-CD ini Tuhan berbicara lebih banyak lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap kuat menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Pak. Hari ini kita sudah dilayani dengan Pastor Jeffrey Chandra. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang mengenal ya dengan karya-karya beliau. Terima kasih Bapak. Kami mewakili dari PD Smart Friend. Terima kasih atas pelayanan Bapak. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Bapak, juga rekaman-rekamannya bisa berlanjut terus. Ya, pemberitahuan juga Pastor Jeffrey juga membawa CD-nya ya Pak ya. Kita sudah taruh di depan, nanti teman-teman yang mau beli bisa ambil situ, nanti mungkin dengan Hasan nanti bisa dibantu ya Hasan ya, siapa-siapa yang nanti akan mau beli. Terima kasih.
Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, saya undang Bu Irsi untuk berdoa syafaat. Nanti akan diakhiri dengan doa berkat dari Pak Jeffrey ya Pak. Silakan Bu. Halo Ko Jeff, senang Ko Jeff masih sehat ya, puji Tuhan. Baik saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati kita untuk kita bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat kami. Pada saat kami menaikkan pujian kami, pada saat kami menaikkan Tuhan nyanyian kami, itu menjadi satu deklarasi kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami sungguh mempercayai Engkau. Bukan hidup kami Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kami itu gak penting. Tapi di mana pada saat hidup kami letakkan di tangan Tuhan yang ajaib. Di situ yang penting Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa sepanjang Tuhan Yesus pada saat kami Tuhan Yesus menaikkan pujian, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan hati kami dijamah Tuhan. Bahkan kami dikuatkan Tuhan untuk kami terus melangkah dan tidak pernah ada kata menyerah. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di pihak kami, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus Pak Jeffrey yang sudah melayani begitu banyak Tuhan, orang-orang yang diberkati, ditolong Tuhan dalam pelayanannya. Bahkan banyak orang-orang yang sudah mendapatkan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Kau pakai dia terus Tuhan, dengan pengurapan yang dari Tuhan. Agar setiap Tuhan Yesus lagu-lagu yang Tuhan minta untuk dia bawakan itu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, kami bawa Tuhan Smart Friend ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong seluruh manajemen dan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan kami bersama-sama Tuhan boleh bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi target-target kami di tahun ini. Dan kami selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Dan Tuhan yang akan menolong dan memberikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Agus juga Tuhan yang hari ini adalah last day, merupakan hari terakhir. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Supaya Tuhan terus memakai dia untuk menjadi berkat. Pada saat Tuhan tanam dia di tempat yang baru. Ataupun dalam melakukan satu usaha apapun Tuhan, Engkau pakai dia. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan Tuhan doa ucapan syukur kami, syafaat kami di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi penolong dan penyerta kita, pemelihara hidup kita demikian rupa. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, yang menolong setiap kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Kami menerima berkat yang khusus daripadamu pada siang hari ini Bapa, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, stay di situ boleh nggak? 1 menit kita foto rame-rame ya. Oke? Iya.